Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahim dari kelas 22A1, NIM 221F10133, angkatan 2022. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah anak tunanetra dengan dosen pembimbing Ibu Sugi Hartati, SPD, MPD. Pertama, saya akan membahas tentang definisi anak tunanetra. Tunanetra adalah yang berasal dari kata tuna yang artinya rugi dan netra artinya mata. Jadi tunanetra adalah suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan. Jadi tunanetra adalah kerugian yang disebabkan kerusakan atau terganggunya mata. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra adalah rusak atau luka matanya dan tidak memiliki mata, atau buta atau tidak dapat melihat. Sedangkan menurut ahli, tunanetra adalah anak yang tidak dapat menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik ringan atau berat, sehingga dalam belajar anak tunanetra membutuhkan pendidikan layanan khusus. Untuk materi yang berikutnya, definisi identitas adalah menentukan seseorang tunanetra. Sedangkan tunanetra dilihat dari anatomi fisiologis yang menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ. Tunanetra adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan atau fungsinya rusak. Secara anatomi fisiologis dibagi menjadi dua, yaitu anatomis fisiologis medis dan anatomis fisiologis presentis optometris. Anatomis fisiologis adalah ketunanetraannya dikaitkan dengan penyakit, kelainan anatomi, atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan pada mata yang difungsikan untuk mengoreksi pada matanya. Yang kedua, anatomis fisiologis optometrik adalah ketunanetraannya yang diartikan sebagaimana keadaan mata ini mengalami kerusakan
dan perlu dikoreksi dengan alat bantu. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi. Klasifikasi tunanetra dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tapi membutuhkan koreksi dengan lensa atau alat bantu membaca. Terus yang kelompok kedua yaitu tunanetra yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang. Yang membutuhkan cahaya atau alat bantu khusus. Adapun kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang memiliki penglihatan pusat atau rendah, atau pandangannya satu pusat saja. Tidak memiliki kemampuan untuk untuk memperoleh pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. Yang keempat yaitu memiliki fungsi penglihatan yang buruk dan membutuhkan alat bantu untuk membaca. Dan yang kelima yaitu kelompok yang termasuk buta total atau buta penuh. Untuk materi selanjutnya, kriteria tunanetra. Jadi tunanetra dibagi menjadi 4. Yang pertama, kemampuan melihat. Yang kedua, kemampuan terhadap persepsi cahaya. Dan yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau yang keempat, saat terjadinya ketunanetraan. Di sini akan saya jelaskan kemampuan melihat itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama total blind atau buta total. Buta total atau buta penuh adalah mereka yang tidak dapat melihat sama sekali dan tidak dapat membedakan gelap maupun terang. Yang kedua, memiliki sisa atau low vision. Mereka yang masih melihat
atau membedakan antara gelap dan terang. Adapun di sini juga bisa termasuk kurang penglihatan atau yang sering disebut dengan low vision. Sedangkan low vision sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama light perception, yang ketunanetraannya yang dapat membedakan gelap dan terang. Yang kedua, dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Yang ketiga, night vision. Yang keempat, yaitu penglihatan yang dapat melihat hanya dari sisi samping saja. Yang kelima, penglihatan bercak, yaitu pada bagian tertentu tidak dapat dilihat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketunanetraan dilihat dari kemampuan persepsi cahaya. Yang pertama, tentang persepsi cahaya. Null perception ini adalah buta total atau buta penuh. Yang kedua, memiliki persepsi cahaya, yaitu yang masih bisa melihat tetapi tidak dapat membedakan antara semuanya orang laki-laki atau perempuan. Yaitu untuk yang ketiga, yaitu yang dapat masih melihat cahaya atau bentuk dari jarak tertentu. Yang selanjutnya yaitu kemampuan melihat ketajaman khusus, itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tingkat ketajaman 2/20 khusus sampai 20/50 khusus atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Ketajaman ini masih tergolong tunanetra ringan. Untuk yang kedua, tingkat ketajaman 20/70 atau 6/20 meter atau 6/60 meter.
pada tingkat ketajaman ini disebut low vision. Yang ketiga yaitu ketajaman 2/200 atau lebih. 6/60 meter. Ketajaman ini termasuk berat, tapi masih bisa melihat jari dari jarak 6 meter. Yang keempat yaitu ketajaman 0 visus atau buta total. Untuk kategori ini tidak dapat melihat atau buta total. Kemudian untuk selanjutnya kriteria tunanetra yaitu adanya ketunanetraan yang dibagi menjadi 3, yaitu tunanetra sejak dalam kandungan, yang kedua tunanetra sejak proses kelahiran, dan yang ketiga setelah kelahiran. Untuk materi yang selanjutnya penyebab terjadinya tunanetra secara medis atau seperti karena penyakit. Penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit atau dari kesalahan perlakuan saat dalam kandungan. Yang pertama yaitu ada masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Yang kedua masa perinatal atau pada saat kelahiran. Dan yang ketiga postnatal atau masa setelah kelahiran. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang masa prenatal atau sebelum kelahiran. Penyebab ketunanetraan sebelum kelahiran. Masa sebelum kelahiran di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya di kandungan yang terjadi pada seseorang itu selama di kandungan kurang lebih 9 bulan 10 hari. Ini merupakan perkiraan rata-rata sebagian besar manusia. Tetapi juga ditemukan janin dengan usia yang
kurang dari usia tersebut. Maka ini disebut sebagai janin prematur. Yang dalam hal ini sebenarnya masih belum waktunya lahir, tapi sudah dilahirkan. Untuk beberapa faktor, lebih banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi. Yang pertama yaitu ada faktor genetik atau keturunan, yang dimana perkembangan anak yang dilahirkan prenatal ini adalah merupakan sel-sel kehidupan anak yang disebut dengan kromosom. Itu terdiri dari beribu gen-gen atau sifat gen-gen yang akan menentukan genetik seseorang dari satu benih sel yang dibuahi. Itu berisikan sekitar 46 kromosom yang terdiri atas 23 kromosom sel-sel dari orang tua dengan jumlah kromosom yang sama. Akan tetapi hanya ada satu dari setiap pasang kromosom tersebut yang bertemu dalam proses pembuahan. Maka proses reproduksi merupakan gabungan dari kromosom bibit manusia itu diterimanya dari ayah dan separuhnya dari ibu. Dan proses ini juga dapat dan proses ini juga bisa diterima hanya dari satu pihak saja atau lebih dominan ke salah satu orang tua. Terus untuk selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi ketunanetraan mungkin bisa ketika ibu hamil kurang nutrisi, atau mungkin juga bisa karena faktor obat-obatan, pemakaian bahan kimia, atau faktor-faktor sebelum kelahiran. Untuk yang kedua, faktor kelahiran. Ketika proses kelahiran bisa terjadi mungkin karena waktu proses kelahiran, karena tulang panggul yang
agak sempit, atau mungkin juga karena bisa pakai alat penyedot ketika lahir, itu juga bisa mengakibatkan salah satu organ jadi kurang sempurna atau bisa mengalami kecacatan. Untuk yang ketiga, postnatal. Setelah bayi lahir dari kandungan akan mengalami perkembangan seperti masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, dan seperti pada umumnya dewasa hingga manula. Ketika proses perkembangan tersebut, seseorang bisa saja mengalami suatu kecelakaan atau mungkin hal-hal yang bisa mencederai mata sehingga dapat mengalami kebutaan. Ketika masa bayi, ketika masa bayi atau anak-anak yang masih rawan dengan kondisi tubuh yang masih belum kebal terhadap penyakit, itu bisa saja anak-anak mengalami sakit sehingga bisa juga mengalami kebutaan. Untuk beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan anak atau beberapa hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah lahir atau pasca natal, yaitu selain dari faktor makanan atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak, itu ada faktor yang lain yang dari luar, yaitu salah satunya faktor orang tua. Dalam hal ini yang lebih berperan yaitu ibu. Jadi ketika anak pasca lahir itu banyak hal yang mempengaruhi tumbuh kembangnya. Jika seseorang ibu memiliki pengetahuan yang luas tentang pola asuh anak, maka anak dapat bertumbuh kembang dengan baik. Sebaliknya, apabila pengetahuan orang tua, dalam hal ini ibu, kurang, itu pun juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak ke yang kurang baik. Selain itu, jika ibu memiliki pengetahuan yang baik, maka akan dapat memberikan nutrisi yang cukup bagi anaknya, pengetahuan yang cukup untuk anaknya, dan lain-lain. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu
status sosial keluarga. Dalam hal ini ditekankan lebih ke status sosial ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bila anak mengalami status sosial ekonomi yang terlalu tinggi, maka keluarga dapat mencukupi kebutuhannya. Apabila status ekonomi keluarganya rendah, maka kebutuhannya bisa dikatakan kurang. Oke, mungkin itu dulu dari saya tentang rangkuman anak tunanetra. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih sekian dulu atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.